Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman dari provinsi, teman-teman dari kabupaten kota, teman-teman dari Kemenak, teman-teman dari Kanwil, dan teman-teman dari peserta yang dari sekolah. Dan juga tidak saya lupakan juga yaitu dari teman-teman Pusdatin dan juga Pusmenjar. Ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Evi dan Pak Handaru, untuk saat ini kita akan melakukan simulasi, yaitu simulasi CBT gitu ya, atau BKD seperti itu. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu ya, yang dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama akan saya jelaskan dulu, yaitu dari teman-teman kabupaten kota atau tim teknis kabupaten kota. Nanti tim teknis kabupaten kota yang berjumlah 11 orang gitu ya, selain di luar dari koordinator gitu ya. Jadi nanti teman-teman dari kabupaten kota yang diantaranya adalah tim teknis tim teknis kabupaten kota jenjang SMA yang berjumlah 2 orang, lalu yang berjenjang SMK 2 orang, lalu yang jenjang SMP 2 orang, jenjang SD 2 orang, lalu jenjang MI 1 orang, jenjang MTS 1 orang, dan juga jenjang MA 1 orang. Nah, tim teknis kabupaten tersebut akan mendapatkan yang namanya akses untuk login sebagai proktor. Gitu. Nanti teman-teman dari tim teknis kabupaten kota yang berjumlah 11 orang gitu ya, atau yang kita sebut biasanya tim 11 gitu ya. Atau yang biasanya kita sebut tim 11 gitu ya. Nah, tim 11 ini nanti akan mendapatkan yang namanya akses untuk login ke halaman proktor gitu ya. Nah, teman-teman dari tim 11 ini gitu ya, saya menyebutnya tim 11 saja ya. Teman-teman dari tim 11 ini akan melakukan fungsi yang seperti reset login gitu ya. Lalu release token gitu ya. Nanti teman-teman dari tim 11 ini yang akan melakukan hal-hal tersebut gitu ya, atau fungsi-fungsi dari proktor. Nah, untuk peserta gitu ya, untuk teman-teman peserta yang berjumlah 20 orang yang masing-masing jenjang gitu ya, 20 orang masing-masing jenjang, atau ada yang 10 orang gitu ya, untuk yang ada yang 10 orang gitu ya. Nah, untuk peserta nanti akan mendapatkan yang namanya username dan password gitu ya, akan mendapatkan yang namanya username dan password. Nah, username dan password ini teman-teman peserta gitu ya, peserta yang didaftarkan sebagai peserta itu akan login sebagai peserta menggunakan aplikasi Exam Browser Client gitu ya. Nah, kalau misalnya tim teknis kabupaten kota langsung menggunakan URL gitu ya. Tapi kalau untuk peserta itu harus menggunakan yang namanya Exam Browser Client gitu ya. Nah, untuk provinsi adalah memantau untuk tim teknis kabupaten kota dan peserta dalam pelaksanaan ujiannya gitu ya. Jikalau ada peserta yang melakukan reset tetapi tim teknis kabupaten kotanya tidak melakukan reset, silakan teman-teman provinsi yang melakukan follow up seperti itu. Nah, kalau tim provinsi kita nyebutnya biasanya tim 5 gitu ya. Kita biasanya nyebutnya tim 5. Kalau teman kabupaten kota kita nyebutnya tim 11. Nah, jadi nanti mekanismenya seperti itu. 80. Tim teknis kabupaten kota rilis tokennya, lalu peserta bisa melakukan ujiannya. Nah, ada bedanya angka kreditnya. Setelah melakukan yang namanya ujian gitu ya, setelah melakukan yang namanya ujian, teman-teman dari peserta dan juga teman-teman dari tim teknis kabupaten kota mengisi yang namanya survei gitu ya.
mengisi yang namanya survei, gitu ya, survei yang ada di halaman web UBKD. Jadi isian tersebut, kuesioner tersebut diisinya setelah ya Bapak Ibu ya, diisinya setelah pelaksanaan ujian gitu ya. Jadi bukan diisi sekarang, bukan gitu ya. Jadi karena itu berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat Bapak Ibu melakukan ujian gitu. Jadi nanti ada kuesioner yang Bapak Ibu bisa dilihat di halaman web UBKD, itu diisinya setelah ujian gitu ya. Karena tadi ketika pagi-pagi kita sudah buka, ternyata teman-teman dari peserta dan juga dari tim teknis kabupaten kota sudah mulai mengisi gitu ya. Jadi jangan dulu gitu ya, diisinya nanti saat pelaksanaan ujiannya sudah selesai gitu ya. Pelaksanaan ujiannya sudah selesai. Nah, berikutnya adalah untuk peserta dan juga tim teknis kabupaten kota, nanti kita akan mulainya secara bersama-sama gitu ya, mulai secara bersama-sama. Tetapi nanti saat pelaksanaan ujiannya silakan teman-teman peserta gitu ya, peserta itu silakan aja ujian menyesuaikan ya, jawab aja masing-masing gitu ya. Bisa melihat konten soalnya, bisa melihat nanti permasalahan-permasalahan yang terjadi dicatat untuk nanti dilaporkan di kuesionernya. Seperti itu. Nah, nanti untuk pengajuan riset pesertanya bagaimana gitu ya, kita tidak seperti pelaksanaan semi online gitu ya. Kalau pelaksanaan semi online, siswanya itu ketika terjadi harus melakukan riset login harus meminta secara lisan gitu ya, meminta secara lisan kepada proktornya untuk di reset login. Nah, untuk saat ini pelaksanaan online, peserta tidak perlu melakukan request secara lisan, tetapi teman-teman bisa menekan tombol gitu ya. Nanti ketika gagal login, nanti akan ada tombol untuk melakukan request reset peserta. Nah, ketika masuk request reset peserta, teman-teman proktor lah yang akan melakukan reset peserta melalui URL yang nanti akan disampaikan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ketika ada masalah, peserta mendiskusikan bersama dengan teman-teman tim teknis kabupaten kota gitu ya, berdiskusi terkait dengan permasalahannya gitu ya. Mungkin masing-masing dari kabupaten kota sudah bikin grup, jadi bisa berdiskusi permasalahannya seperti apa, kendalanya seperti apa, seperti itu. Oke, mudah-mudahan semoga udah paham dengan skenario yang sudah disampaikan seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin share gitu ya, share bagaimana caranya mengisi kuesioner, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bingung gitu ya. Gue udah share screen sih. Iya. Nah, ini adalah isian untuk tim teknis kabupaten kota dan juga peserta gitu ya. Ini isian untuk tim teknis kabupaten kota dan juga peserta gitu ya. Peserta. Jadi teman-teman nanti seperti biasa gitu ya, mengisi nama, email, provinsi, kota kabupaten dan juga sekolah gitu ya. Nah, ini username yang digunakan untuk tes gitu ya. Username yang digunakan untuk tes ya. Jadi kalau misalnya tim teknis kabupaten kota, berarti kan username untuk yang masuk ke halaman CBT Sing webnya. Seperti itu. Nah, ini untuk provider internetnya. Nah, ini juga adalah bandwidth gitu ya. Bandwidth yang dipakai oleh peserta atau tim teknis kabupaten kota. Nah, berikutnya ada prosesor gitu ya. Prosesornya itu kecepatannya berapa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan yang namanya exam browser client itu akan terlihat gitu ya. Tetapi untuk teman-teman tim teknis kabupaten kota bisa melihat melalui propertiesnya dari komputer ya. Nah, yang berikutnya RAM gitu ya.
RAM yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk pelaksanaan ujiannya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah operating system gitu ya. Jadi ada operating system itu ada dua jenis, yang satu 32 bit, yang satunya lagi adalah 64 bit. Nah, silakan teman-teman memilih sesuai yang digunakan oleh teman-teman gitu ya. Nah, ini ada isiannya gitu ya. Untuk saat ini kan karena kita yang digunakan baru Windows, jadi pilihannya hanya Windows saja gitu ya. Silakan dipilih. Gitu ya. X86 itu ada keterangannya Bapak Ibu ya. X86 32 bit, X64 itu 64 bit. Nah, berikutnya adalah berapa kali muncul error dengan notifikasi terjadi gangguan ke server pusat gitu ya. Nah, terjadi gangguan ke server pusat ini adalah ketika ini diisi oleh teman-teman dari peserta gitu ya, teman-teman peserta ya. Ini diisi oleh teman-teman peserta. Nanti ketika misalnya muncul logout gitu ya, itu silakan diisi gitu ya. Pernah berapa kali, errornya apa gitu ya. Errornya kan di saat tampilan logout itu akan ada keterangannya apa gitu ya. Keterangan logoutnya itu apa, silakan dicatat, nanti dilaporkan saat pengisian formulirnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah blank putih gitu ya. Jadi blank putih ini adalah loading ya Bapak Ibu ya, ketika pindah soal gitu ya, itu akan ada loading gitu ya, ataupun ketika habis masukin username password itu akan ada blank putih dulu gitu ya, menunggu gitu, ataupun ketika Bapak Ibu menjalankan aplikasi exam browser kliennya gitu, itu akan ada mungkin sedikit blank putih gitu ya. Kalau misalnya langsung muncul gitu ya, langsung muncul keluar, dianggapnya pernah gitu ya, dianggapnya tidak pernah. Tapi kalau misalnya blank putihnya lebih dari 1 menit, itu silakan Bapak Ibu isi pernah gitu ya. Misalnya blank putihnya Bapak Ibu sudah menunggu selama 2 menit lebih gitu ya, tetapi tidak keluar apapun gitu. Nah, silakan dicatat pernah. Tapi kalau misalnya blank putihnya hanya sebentar lalu muncul misalnya tampilan berikutnya, itu tidak perlu dicatat pernah gitu ya. Jadi blank putih yang kita maksud adalah blank putih yang sudah ditunggu dalam rentang waktu sekian gitu ya. Misalnya sudah dalam waktu 3 menit tidak ada perubahan, nah itu dianggapnya blank putih seperti itu. Nah, ini adalah kronologi error blank putihnya gitu ya. Nah, blank putihnya ini itu bisa ada tiga kemungkinan ya, yang kita sudah selama ini coba terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kejadian yang di halaman lain blank putih juga, silakan Bapak Ibu isi di menu lainnya gitu ya. Jadi selama ini pernah juga terjadi blank putih ya. Jadi blank putih itu salah satunya saat setelah Bapak Ibu klik run atau masukin token gitu ya. Saat masukin token, saat klik run, ataupun setelah Bapak Ibu masukkan username password. Nah, itu silakan pilih salah satu. Ataupun misalnya ada saat tampilan yang lain, silakan diisi lainnya seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah apakah ada error lain yang muncul ya? Tulis ada. Nah, nomor 4 ini bisa juga untuk tim teknis kabupaten kota gitu ya. Misalnya teman-teman tim teknis kabupaten kota mengalami error gitu ya, mengalami error apapun itu saat mengakses CBT Sing Web Proctor-nya, silakan ini diisi gitu ya, dijelaskan masalahnya apa gitu ya. Teman-teman peserta juga sama, jika misalnya ada error yang tidak ada di isian ini, silakan teman-teman mengisinya di poin nomor 4 gitu ya, dan jelaskan errornya itu apa gitu ya. Keterangan errornya itu apa, silakan dijelaskan biar kita bisa ada gambaran, oh ini errornya ini gitu. Itu untuk poin 1 sampai 4 gitu ya. Jadi halaman yang di atas ini adalah isian ketika pelaksanaan tes gitu. Nah, untuk poin 5, poin 6, poin 7 gitu ya. Ini terkait dengan pelaksanaan KBM gitu ya.
pelaksanaan KBM di ada SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. dan juga Kanwil Silakan diisi gitu ya, apakah sudah melaksanakan KBM atau belum gitu ya. Koordinator Silakan diisi. Kanwil atau Kemenak atau provinsi gitu ya. Koordinator. Karena ini isiannya untuk peserta dan Kemenak. juga untuk teman-teman tim teknis kabupaten kota. Ya, jadi ada isian untuk teman-teman koordinator poin kabupaten nomor kota 5 ya. sampai poin 7 Sama gitu diisi nama, email, provinsi, kota, kita kabupaten, ingin tahu sekolah, juga gitu ya. bagaimana Kalau kondisi teman-teman teman-teman di dari, lapangan untuk kita petakan, misalnya dinas kabupaten kotanya silakan nantinya sekolahnya akan ada diisinya ujian, kita bisa tahu oh ternyata di daerah ini sudah melaksanakan KBM seperti itu, gitu ya. Nah, berikutnya poin nomor 8. Poin nomor 8 ini berkaitan juga dengan pelaksanaan ujian nih teman-teman ya. Jadi saat teman-teman melaksanakan UBK secara online, apa yang teman-teman rasakan gitu ya, apakah nyaman ataukah tidak nyaman ataukah sangat tidak nyaman gitu ya. Silakan diisi dengan kondisi perasaan teman-teman seperti itu. Nah ini silakan jelaskan pendapatnya apa. Misalnya tidak nyaman, kenapa tidak nyamannya gitu ya, kurang nyaman, apa penyebabnya melaksanakan UBK online-nya tidak nyaman. Misal, saya kasih contoh, misalnya ketika pindah soal terlalu lambat gitu ya, terlalu lambat mungkin karena bandwidth sekolah saya hanya 1 MB, seperti itu. Silakan dijelaskan gitu ya. Karena kan di atas juga ada isian bandwidth dari teman-teman, kita bisa analisis dari situ. Itu untuk nomor 8. Nah ini nomor 9 ya, silakan teman-teman untuk menjawab ya, apakah Anda merekomendasikan sekolah Anda untuk ikut berpartisipasi gitu. Nah itu 9 poin isian untuk teman-teman peserta dan juga teman-teman dari tim teknis kabupaten kota. Iya. Interupsi sebentar untuk peserta gitu ya. Untuk peserta silakan melakukan streamingnya melalui halaman web UBKD gitu ya. Melalui halaman web UBKD, lalu nanti ada halaman browsernya akan request untuk membuka kamera gitu ya. Silakan teman-teman izinkan biar melakukan foto gitu ya, capture wajahnya bahwa teman-teman benar mengikuti pelatihan ini, seperti itu. Ini untuk peserta gitu ya, untuk tim teknis tetap menggunakan untuk koneksi ke Zoom, tapi untuk peserta streamingnya melalui halaman UBKD, seperti itu, jangan dari YouTube-nya langsung. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah isian untuk koordinator gitu ya. Koordinator itu ada 3 ya. Koordinator kabupaten kota itu ada 3 ya. Sebagai dinas kabupatennya masing-masing, seperti itu. Nah ini diisi poin pertamanya. Nah nomor 2 ini silakan diisi gitu ya. Apakah di kota kabupaten Anda sudah melaksanakan KBM gitu ya. Jadi untuk poin nomor 2 ini menyesuaikan dengan jenjangnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai dari Kanwil Kemenak gitu ya, silakan berarti isiannya ya sesuai dengan sekolah-sekolah dari Kemenaknya, apakah sudah KBM atau belum gitu. Begitupun juga dengan SMP gitu ya, ataupun yang apakah sudah melaksanakan KBM dengan jenjangnya masing-masing, seperti itu. Nah yang berikutnya untuk nomor 3 ya, apa alasan sekolah tersebut melaksanakan KBM tatap muka secara langsung gitu kayak gitu. Jadi kenapa sekolah tersebut sudah mulai pelaksanaan KBM. Nah, jika teman-teman menjawab iya pada poin nomor 2,
Nah, bagaimana situasi adaptasi kebiasaan barunya pelaksanaan KBM-nya, gitu. Nah, ini adalah untuk nama sekolahnya, gitu ya, nama sekolah yang sudah KBM, gitu ya, silakan disebutkan, gitu ya, dan juga beserta koordinator. Tidak perlu memilih gitu. ini, cukup langsung nanti ke menu Ya, status tes itu seperti untuk biasa. poin Status tes 1 sampai 5 di situ ada koordinator pilihan untuk kabupaten kota. kelompoknya saja. Gitu ya, untuk yang daftar tesnya teman-teman dari koordinator kabupaten memang kota. Iya, selanjutnya adalah nanti untuk username password peserta dan juga akses CBT Singweb proktornya akan disampaikan melalui web UBKD di menu data pendukung. Gitu ya, jadi login dengan user masing-masing. Nanti akan kita tampilkan di situ untuk username passwordnya dan juga akses CBT Singweb proktornya. Ya, jadi untuk koordinator kabupaten kota itu sudah bisa mengisi ini ya kuesionernya gitu ya. Untuk kuesionernya sudah bisa diisi. Untuk teman-teman yang lainnya silakan menunggu. Kita sedang siapkan untuk menampilkan username password ke dalam halaman web UBKD. Kita akan segera buka, nanti teman-teman bisa lihat dari halaman tersebut. Oke, berikutnya akan saya serahkan ke Pak Nas untuk menyampaikan paparan CBT Singweb proktornya, karena kemarin tim 11 itu kebanyakan ini ya, tim 11 itu kebanyakan menjadi peserta ya, jadi kemungkinan masih belum paham cara menggunakan CBT Singweb proktornya. Jadi kami akan jelaskan terlebih dahulu ke Pak Anas untuk cara penggunaan CBT Singweb proktornya. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi nanti teman-teman akan diberikan link CBT Singweb Proctor dan juga username passwordnya nanti melalui web UBKD. Sementara ini sedang kami siapkan. Jadi teman-teman bisa mengakses link yang ada di tampilan yang nanti juga saya share di halamannya itu ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/CBT Singweb Proctor. Nah, ini bisa teman-teman buka melalui beberapa browser ya, bisa dari Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Kemudian halamannya seperti ini ya tampilannya ya. Jadi nanti teman-teman mengisikan username, ini username khusus proktor ya, bukan username peserta. Beda ya. Jadi nanti teman-teman yang memegang akun proktor ini diberikan khusus username-nya, juga password-nya. Ya. Oke, setelah submit, nanti teman-teman akan dihadapkan dashboard ya, dashboard CBT Singweb. Nah, ini masih yang kemarin ya, jadi saya sedikit memberikan gambaran. Jadi kalau yang kemarin itu teman-teman harus memilih daftarnya dulu ya, atau kelompoknya lah di sini. Nah, nanti teman-teman sengaja kita disable ya, sengaja kita disable. Yang aktif hanya pilih kelompoknya saja. Jadi nanti teman-teman memilih kelompok, kemudian klik tombol simpan, ya, klik tombol simpan. Ya, sama seperti semi online lah, seperti itu. Cuman bedanya kalau semi online teman-teman memilih daftar tes dan kelompok. Kalau yang online ini nanti teman-teman hanya memilih kelompok tesnya saja. Kelompok tesnya saja, kemudian baru klik tombol simpan. Kalau sudah klik tombol simpan, nanti di barisan token, ya, di barisan token itu ada tombol refresh, ya, ada tombol refresh. Silakan klik tombol refreshnya untuk memunculkan token. Kemudian ada kalau yang di sini ya, yang ada di sini itu reset login peserta. Untuk reset login peserta ini kita sudah ubah namanya.
sesuai permintaan dan masukan dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah mengikuti kita sebelumnya itu. Jadi untuk reset login ini kita ubah namanya menjadi daftar login peserta. Diingat-ingat teman-teman ya, namanya menjadi daftar login peserta. Ya, daftar login peserta. Nah, untuk daftar di sini jadi fungsinya ini hanya untuk melihat menjawab peserta yang dengan sudah tombol login yang sudah kira-kira terpilih login ya. Meskipun nanti ada tombol reset peserta di sini ya. Nah, ini masih kita diskusikan apakah nanti tombol reset di sini kita hilangkan atau kita hide atau kita masalah konten silakan ini masih kita. Tapi untuk saat ini kita fokusnya ke diskusikan fungsinya saja teman-teman tombol yang ada di tim pusatnya. Jadi untuk sementara ini tombol ini jangan dipakai dulu ya. Tombol ini jangan dipakai. Jadi hanya untuk melihat status siapa saja yang sedang login. Kemudian nanti ada menu request reset peserta. Nah, ini menu ini untuk teman-teman melakukan reset login sesuai request dari peserta. Nah, ini kendalanya bisa ada beberapa hal ya atau beberapa macam ya, seperti jaringan yang terputus, kemudian keluar example dengan paksa. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk request reset login ke proktor. Nah, ini untuk pesertanya ya. Kemudian nanti proktornya itu menekan tombol atau checkbox ya. Sorry, ada tombol checkbox di sini di samping nama user itu ada tombol checkbox. Di checkbox saja dicentang, nanti dia akan terchecklist semua yang ada peserta yang meminta request login. Nah, baru teman-teman boleh di sini untuk menekan tombol reset peserta di atasnya. Baru boleh menekan tombol reset peserta di atasnya. Jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan ya, mana yang untuk mereset login, mana yang untuk hanya melihat status peserta yang sedang login. Saya ulangi, jadi kalau untuk yang melihat siapa saja peserta yang sedang login itu ada di menu daftar peserta login. Ada di menu daftar peserta login. Sedangkan jika proktor ingin melakukan request reset ya atau melakukan actionnya, itu ada di menu request reset peserta. Ya, itu tinggal di checkbox yang ada checkboxnya itu di sebelah nama user, nanti dia akan ke checkbox semua. Kemudian klik tombol reset peserta. Nah, khusus untuk menu request reset ini kita memberikan otomatis refresh ya, itu sekitar 1 menitan. Jadi kalau misalkan belum 1 menit, Bapak Ibu boleh merefresh manual, dengan menekan F5 atau menekan tombol refresh yang ada di browser Bapak Ibu. Kemudian ini ada laporan individu. Ini fungsinya untuk mendownload screenshot laporan individu yang ada di peserta, ya. Jadi nanti teman-teman untuk pengerjaan soalnya cukup melihat fungsinya saja ya. Jadi misalkan teman-teman enggak A-nya, kemudian B, C, D, dan E. Misalkan gitu. Kemudian dilihat lagi yang panel pesertanya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu, ya mungkin kalau masih ada catatan. Kemudian next soal sebelumnya, kemudian panel daftar list soal, kira-kira bisa nggak diklik gitu ya. Dan kemudian kita juga ada beberapa nambah untuk update-nya sesuai request kemarin ya dari beberapa provinsi. Jadi untuk yang sekarang ini kita memberikan tanda ya, jika ada soal yang selain PG atau pilihan ganda. Karena untuk yang HKM ini kan kita ada beberapa jenis soal ya, ada esai, kemudian ada kombinasi PG esai, multi tab, drag and drop, dan yang lainnya. Nah itu selain PG, selain murni PG, kita akan memberikan tanda di daftar soalnya itu dengan logo checklist. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat itu.
kira-kira berfungsi nggak menu-menu itu. Ya, jadi cukup melihat fungsinya saja. Adapun mungkin masalah konten bisa ditambahkan saja ya nanti di laporan teman-teman. Oke, lanjut ya, ini laporan individu. Jadi cukup klik download, nanti akan mendownload hasil laporan individu yang terscreenshot ya oleh sistem ya. Jadi nanti akan mendownload. Kemudian nanti ada menu baru, bukan menu baru sih ya, menu yang lama kita tampilkan di Proctor, yaitu ada menu kelompok tes. Ya ini kita belum tampilkan ya di sini. Belum sempat saya ambil screenshotnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat beberapa menu yang hampir mirip dengan waktu simulasi, waktu semi online ya. Jadi hampir mirip lah. Mungkin yang belum ada itu hanya status pesertanya, kayaknya sih kalau saya ingat ya. Jadi nanti ada menu-menu yang seperti ini, yang sekarang ini, itu sudah kita tambah dan kita ubah. Ya mungkin nanti bisa teman-teman lihat langsung ya. Ya mungkin itu saja dari saya, sedikit pencerahan. Ya mungkin itu saja sedikit pencerahan kembali ya dari saya mengenai website Proctor, CBTC Web Proctor. Untuk username-nya sedang kami siapkan, jadi nanti teman-teman bisa melihatnya di UBKD. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.